umum. Baik, untuk kelancaran webinar ini kami perlu kembali menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar sebagai berikut. Pada saat webinar dimulai, kami mohon Bapak Ibu bisa menonaktifkan audionya sehingga acara webinar ini bisa berjalan dengan hening, tidak terganggu audio Bapak Ibu peserta. Yang kedua, panitia akan mengirimkan link pertanyaan dalam format Google Form. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh presenter, silakan mengisi Google Form ini, dan kami berharap jangan mengisi pertanyaan atau memberikan pertanyaan di chat, karena akan menyulitkan kami dalam mengumpulkan semua pertanyaan. Karena sebagai informasi ke Bapak Ibu, semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami akan kami usahakan terjawab secara tertulis, walaupun lisan juga akan dijawab nanti oleh presenter. Jadi sekali lagi kami mohon pertanyaan jangan disampaikan ke chat, tetapi tolong disampaikan melalui Google Form. Untuk informasi-informasi lain yang terkait berjalannya webinar ini, silakan Bapak Ibu mengisi chat yang ada di dalam Zoom ini, menyampaikannya melalui chat. Kemudian yang keempat, materi webinar akan kami kirimkan sesaat presentasi berlangsung. Jadi materi yang terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh presenter akan disampaikan sesaat presentasi dilakukan. Kemudian bagi setiap peserta webinar akan mendapatkan e-sertifikat, dan untuk itu silakan Bapak Ibu mengisi kuesioner yang akan dikirimkan oleh panitia pada saat sesi terakhir berlangsung. Dan yang terakhir, tidak lupa kami sediakan souvenir bagi Bapak Ibu yang beruntung. Baik, itu tadi adalah tata tertib yang kami harapkan bisa kita jalankan bersama-sama sehingga kelancaran webinar ini bisa terlaksana. Sebelum memasuki materi utama, Ketua Asosiasi Semen Indonesia, Bapak Widodo Santoso, akan menyampaikan kata sambutannya terkait dengan perkembangan persemenan di Indonesia hingga saat ini. Silakan Pak Widodo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kali ini kita akan mengadakan webinar yang ke-10 dari ISPI dengan judul menurunkan emisi karbon dari sumber industri. Suatu topik yang sangat bagus, di mana saat ini pemerintah lagi menggalakkan masalah ERK di tanah air. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Upoyo dari SPI dan Mas Prihadi ya, dari ISPI yang akan membawakan makalahnya. Saya akan sedikit mengulas masalah perkembangan semen sampai dengan 5 bulan terakhir, dan kedua juga sedikit mengenai langkah-langkah asosiasi semen dalam melakukan instruksi pemerintah untuk melakukan penurunan gas CO2 di industri semen. Ini judulnya pengendalian emisi gas rumah kaca pada industri semen. Baik, jadi lanjut aja. Saya pertama akan saya sampaikan dulu perkembangan industri semen secara cepat. Ya, ini sudah saya sering sampaikan bahwa kita sudah oversupply, kapasitas anggotanya 13, produk apa kapasitas 116 juta. Nah, namun permintaan tahun 2020 hanya 63 juta. Jadi kelebihannya ya sekitar 50 juta ya. Untung ada ekspor yang sekitar 10 juta. Jadi kelebihannya sekitar 40 juta. Masih prihatin ini. Lanjut aja. Nah, ini adalah perkembangan industri semen tahun 2020 ya. Kita lihat di sini mulai dari Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, semua minus ya. Kecuali Maluku, Papua, alhamdulillah masih positif. Sehingga dalam negeri minus 10,7%. Kemudian share-nya tetap di Jawa, itu paling besar. Di Jawa 54%, kedua Sumatera, disusul Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Ini kira-kira per tahun peta konsumsi semen tahun 2020 masa pandemi. Lanjut aja. Nah, sekarang kita lihat tahun ini perkembangan aja ini saya sampaikan dari 16 sampai 20. Nah, dilihat itu untuk back dan curah. Nah, ini saya kira nggak panjang lebar. Ini saya kira tahun 2020 itu untuk back sebelah kiri itu turun ya, turun banyak. Kemudian sebelah kanan lebih parah lagi. Untuk hijau itu adalah curah, anjloknya sekitar 30%. Dan kira-kira perbandingan curah sama back itu luar biasa, backnya 77 dan curahnya 23. Artinya apa? Infrastruktur tahun 2020 anjlok. Ya, biasanya yang curah itu sekitar 25 sampai 28%. Oke, lanjut aja. Ini tahun 20. Sekarang kita simak ya untuk tahun 2021. Jadi saya sampaikan di sini perkembangan Januari sampai Mei ya. Itu jumlahnya 23.448. Nah, ini ya. Share-nya tetap sama ya, di Jawa tetap besar, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Nah, ini sebelah kanan itu adalah perkembangan permintaannya ya, dari mulai dari bulan Mei ya, bulan Mei paling rendah ya. Kemudian bulan Mei sekarang itu naik. Yang belah kanan itu adalah Mei tahun 2021. Kenapa naik? Karena tahun lalu itu adalah hari raya dan COVID-nya lagi pas serem-seremnya. Karena bulan Mei itu banyak lockdown ya, sehingga sekarang naik cukup besar. Jadi bulan Mei itu naik sekitar kalau tidak salah sekitar 25%. Nanti kita lihat. Lanjut aja. Nah, ini adalah perkembangan per daerah, per pulau, region. Nah, ini kita mulai dari Jawa. Di Jawa ini yang sebelah kiri adalah untuk tahun 2020 ya. Jadi sudah di Jawa itu tadi saya sampaikan turunnya untuk konsumsi di Jawa itu turunnya 33% ya, bayangkan di Jawa ya. Nah, kita lihat sekarang di kanan, itu adalah 21, menggembirakan ya. Dari Januari memang masih minus dari tahun lalu, karena Februari minus dibanding tahun lalu. Nah, mulai Maret bergerak naik, luar biasa. Mulai Maret naik 11,1%, Maret ya. Kemudian April naik lagi sekitar 9,7%. Dan Mei walaupun anjlok karena hari raya ini ya, tapi tetap lebih besar dari tahun lalu, naiknya sekitar 18,7%. Jadi konsumsi Jawa pada periode Januari sampai Mei itu 12,4 juta ton atau naik 4,8% dibanding tahun 2021. Alhamdulillah. Dari Jawa mulai naik sekitar hampir 5% Januari sampai Mei. Lanjut, ini Jawa ya. Sekarang kita lihat Sumatera. Di Sumatera kita lihat yang tahun ini aja, tahun lalu ya memang merah ya. Tahun ini tahun 2021 di Jawa, Januari di Sumatera naik sekitar 3,7%. Itu untuk Januari. Februari masih naik lagi 1% ya. Naik lagi sedikit, kemudian bulan Maret ya itu 13% naiknya. Bulan April agak turun, minus ya 1,4%. Namun bulan Mei itu naik 10,6% bulan ini. Ya karena saya sampaikan bulan Mei itu tahun ini lebih bagus, kalau tahun lalu hari rayanya itu pada pertengahan bulan, sehingga operasi hanya kira-kira 2 minggu ya, karena habis untuk kegiatan puasa dan hari raya. Konsumsi di Sumatera periode Januari sampai Mei
tahun 2021 itu 5.169.000 ton, tumbuh 5,6% dibanding tahun 2020. Jadi alhamdulillah di Sumatera sudah hampir 6% tumbuh konsumsi semen dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan perekonomian sudah mulai meningkat. Ya, namun bukan berarti ini lebih bagus dari tahun 2019 ya. Karena ingat tahun 2010-2020 itu kita turun minus 10% total. Ini baru naik sekitar ya totalnya baru 5,6%. Oke, kita lanjut ke Kalimantan sekarang. Kalimantan juga ya, ini lumayan. Januari Februari masih minus ya, masih belum bergerak. Maret mulai meningkat, 14% naiknya di Kalimantan. Di April naik lagi 19%, luar biasa. Dan Mei juga naik 16%. Ini di Kalimantan. Jadi konsumsi Kalimantan periode Januari sampai Mei itu naik total 1,49, hampir 1,5 juta ton, tumbuh lumayanlah 2,3% dibanding tahun lalu. Jadi juga tumbuh namun belum maksimal, baru 2,3%. Lanjut, sekarang kita lihat Sulawesi. Ini Sulawesi luar biasa ya. Sulawesi pegang rekor ya. Januari memang masih turun ya karena masih berat ya Covid gitu ya. Kemudian Februari mulai meningkat tajam, hampir 50%, 47,4% dibanding tahun lalu. Jadi hampir separuh ya naik, luar biasa. Maret naik 15% ya. April naik 20%. Kemudian Mei ini luar biasa, naikkan lebih dari separuh, 64,2%. Sehingga konsumsi di Sulawesi periode Januari sampai Mei tahun 2001 itu 2,35 juta ton, tumbuh 23% dibanding tahun lalu, luar biasa. Jadi ini pastilah di Sulawesi lebih hampir sama dengan tahun 2019, sudah pulih kembali ya kalau Sulawesi karena naiknya luar biasa 23%. Oke lanjut, sekarang Nusa Tenggara Bali. Ini yang masih parah. Kenapa? Ya Bapak tahu Bali dan Nusa Tenggara itu daerah turis ya. Jadi ini masih minus. Jadi Januari masih belum naik ya. Februari juga masih belum naik ya. Kemudian Maret juga walaupun naik ya tapi ini masih lebih kecil dari tahun lalu, minus 2% ya. April baru naik. April baru naik. Dan hijau itu sekarang ya, berarti naik sedikit 2,7, namun Mei juga turun. Nah, itu ya dari tahun lalu. Sehingga konsumsi Bali, Nusa Tenggara periode Januari Mei itu 1,18 juta ton, turun 6,8% dibanding tahun lalu. Jadi memang agak berat Bali sama Nusa Tenggara, keduanya adalah daerah turis dan belum ada perkembangan peningkatan ekonominya. Kita terakhir adalah daerah Indonesia Timur. Nah, ini yang bagus, daerah Maluku dan Irian. Oke lanjut, Maluku untuk Irian, ini masih Bali. Ya ini dia. Kalau ini pegang rekor, ya. Jadi Januari itu minus ya Januari, tapi mulai Februari bisa meningkat 42%, hampir separuh. Maret naik 11%, April naik 22%, dan Mei luar biasa naik hampir 30%. Sehingga konsumsi di Maluku, Papua periode Januari-Mei itu 796.000 ton, tumbuh 10% dibanding tahun 2020. Jadi artinya di Indonesia Timur sudah sama dengan sebelum COVID. Nah, ini kan naiknya 10% kan, Indonesia kan turunnya sekitar 10% pada tahun 2020. Oke lanjut. Nah, ini adalah perbandingan semen ekspor Pak. Jadi kami sampaikan, alhamdulillah ya teman-teman dari industri semen itu meningkatkan ekspor dalam rangka meningkatkan utilisasi ya. Jadi kita lihat tahun 2020 itu ekspornya sekitar 9,3 juta ton. Nah, kita harapkan tahun ini bisa meningkat ya. Jadi ini ekspor, nah ini Januari sampai Mei itu 5.699.000 ton. Jadi 5,69 juta tumbuh 119%. Jadi hampir 2 kali lipat lebih.
Nah, inilah alhamdulillah cukup mengembirakan. Distribusinya di Bangladesh itu 50%, ya. Di Cina 13%, kemudian disusul Filipina dan seterusnya. Itu kira-kira distribusi ekspor di pada oke ya. Jangan dulu ya. Nah, ini volumenya ya, kita lihat. Januari yang merah itu sekarang, berarti kan 2 kali lipat kan. Februari juga 2 kali lipat lebih. Maret juga hampir 2,5 kali lipat. April hampir 2 kali lipat. Dan Mei juga 2 kali lipat. Jadi sehingga wajar kalau peningkatannya itu 119%. Nah, ini kita harapkan tahun 2021 ekspor mencapai 12 juta ton, di mana tahun lalu adalah 9,3 juta. Jadi naiknya luar biasa. Inilah mengembirakan dalam rangka kondisi utilisasi industri semen yang sangat rendah, sekitar 62% pada tahun 2020. Lanjut aja. Nah, ini Bapak sekalian, sekarang kita lihat ya perkembangan infrastruktur dan properti. Ternyata Bapak lihat itu birunya dominan. Birunya adalah properti perumahan, ya. Yang kuning itu adalah curah, artinya untuk kebutuhan infrastruktur. Jadi infrastruktur masih belum bergerak kalanya, ya masih persiapan. Dari 5 bulan ini properti itu 79% dan infrastrukturnya hanya 21%. Jadi konsumsi semen dalam kantong dan curah itu untuk penjualan semen kantong itu 9,6% tumbuh, ya. Jadi kantongnya tumbuh 9,6%. Untuk perumahan total volumenya 18,4 juta ton. Semen curah itu turun minus 5,8% dengan total volumenya hanya 5 juta ton saja. Secara kumulatif konsumsi semen dalam negeri pada Januari sampai Mei 2021 tumbuh 5,9%, hampir 6% tumbuh, alhamdulillah, dibanding tahun 2020. Artinya masih belum mencapai seperti tahun 2019. Kemudian volume yang dicapai 5 bulan ini 23,4 juta ton. Total konsumsi dalam negeri dan ekspor Januari sampai Mei tumbuh 17,8%. Alhamdulillah. Berarti sekitar 29,5 juta ton. Jadi untuk dalam negeri plus ekspor itu sudah mencapai. Sudah lebih tinggi dari tahun 2019. Jadi alhamdulillah dengan adanya gebrakan ekspor kita sudah utilisasi sudah sama dengan tahun 2019. Karena ini kan tumbuhnya 17% ya. Sedang tahun 2020 itu total dalam negeri plus ekspor itu hanya turun sekitar 6,5%. Jadi ini sudah sangat bagus. Saya yakin sampai akhir tahun itu total konsumsi semen dalam negeri dan ekspor itu akan lebih tinggi dari tahun 2019. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, itu kira-kira Bapak sekalian perkembangan semen. Sekarang gimana GRK? Jadi Bapak sekalian, GRK itu adalah topik yang sangat sangat bagus atau sangat urgen dari program pemerintah dalam rangka penurunan gas rumah kaca, di mana tahun 2030 kita berjanji atau komitmen dengan internasional harus turun sekitar 29% dari based on 2010. Ya, kita lihat sekarang, lanjut aja Pak. Nah, ini kira-kira ya, kira-kira ini tahun 2016 pemerintah Indonesia telah menandatangani Paris Agreement yang diratifikasi melalui Undang-Undang tahun 2015 untuk menurunkan 29% emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri. Artinya melalui bidang energi, ya, melalui bidang waste, melalui IPPU, pabrik semen, dan agriculture serta forest. Industri semen kenapa apa yang wajibannya? Itu pertama energi, waste dan APPU. Energi tentunya
kita harus efisien terhadap penggunaan batu bara, ya, penggunaan listrik, ya. Kalau waste artinya bagaimana kita menggunakan waste untuk bahan baku maupun bahan sumber energi. IPPU di sini adalah bagaimana kita menurunkan CO2 yang diakibatkan oleh proses kalsiner di pembakaran kilang. Ya, ini sumbernya adalah batu kapur. Nah, kemudian kita lihat ya, itu emisi level tahun 2010. Nah, ini bisnya Pak ya. Jadi tahun 2010 itu ya, RG itu emisinya itu 453 juta ton. Ya. Kemudian waste-nya 82 juta ton, kemudian APPU-nya 36 juta ton. Itu ada tahun 2010 itu bisnya ya. Kemudian tahun 2010. Sekarang emisi level tahun 2020 ya, ini 2030 yang diharapkan ya. Jadi bisnya bahwa itu bis harus bisa dicapai bisnya itu 166,9 itu energi, kemudian 296 juta itu untuk waste, 69 juta 65 juta untuk APPU dan lainnya, sehingga totalnya itu 2.869 juta. Nah, sekarang kita lihat yang 3 itu aja, karena kita punya tugas di energi, waste, dan APPU. Ya. CM1, ada tulisan CM1 itu udah usaha sendiri. Nah, kita hanya melihat yang CM1 ya, industri semen. Jadi energi itu harus turun 1355. Itu total Pak, bukan industri semen aja ya. Waste-nya itu harus 289. Nah, itu kemudian APPU-nya harus tinggal 110. Nah, itu kira-kira targetnya, sehingga itu emisi reduction-nya sebelah kanan itu untuk energi itu harus bisa 314 juta ton, itu harus turun. 315 juta ton CM1 itu untuk target kita, bukan semen ya, itu industri semuanya ya. Waste-nya itu harus turun 11 juta. Nah, itu dari 270 ya dikurangi 296 ya, kan bau itu adalah bisnya. Kemudian IPPU, nah itu penting untuk kita itu. Harus 2,75 juta itu penurunannya. Itu dari mana? Dari CM1 66,8 juta dikurangi bisnya itu 69,6. Sehingga 69,6 dikurangi 66. Sehingga kita ada efisien 2,75 juta ton. Jadi pabrik semen harus bisa menurunkan APPU. Nah, ini total ya 2,7. Kalau semennya sekitar 1,75 juta ton harus turun dibanding based on tahun 2010. Ini kita insya Allah sudah tercapai. Ini kira-kira gambarannya. Kalau sebelah kanan ini adalah persentase penurunannya aja. Ya, energi diharapkan turun 6%. Nah, waste-nya 6,3%. APPU-nya 3,4%, yang paling kanan ya, itu adalah annual average. Nah itu 3,4% APPU. Nah itu 3 itu pabrik semen. Ini kira-kira target daripada pemerintah. Lanjut aja. Nah, ini adalah gambaran. Emisi gas rumah kaca di industri semen dalam bentuk gas CO2 dilepaskan melalui proses kalsinasi sebesar 55% ya total. Melalui proses pembakaran itu sekitar 35%. Nah, yang sisanya 10% melalui penggunaan energi listrik dan transportasi internal. Nah, ini kira-kira gambarannya waste yang ada di pabrik semen. Nah, ini gambar di bawah adalah itu yang merah itu adalah kalsinasi ya dengan termal 55% plus 35%. Kemudian yang abu-abu yang Bung Terong ya, transportasi 5% dan electricity 5%. Itu kira-kira komposisi dari CO2 yang ada di pabrik semen. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang kita aksi mitigasi industri semen dalam dokumen NDC tahun 2018 sampai sekarang.
Pengurangan emisi gas rumah kaca sektor IPPU dalam NDC ditetapkan sebesar 2,75 juta ton CO2 di tahun 2030 untuk seluruh industri. Seluruh industri, bukan pabrik semen aja. Tidak ditetapkan target khusus untuk industri semen. Namun terdapat strategi pencapaian melalui aksi mitigasi pengurangan rasio klinker menjadi 75% pada tahun 2020. Ini adalah memang gini Bapak sekalian, salah satu yang terbesar dalam penurunan gas rumah kaca adalah adanya klinker rasio yang cukup besar. Nah, makanya kita sudah dengung-dengungkan kepada pemerintah mohon pemakaian baik properti maupun konstruksi itu hendaknya menggunakan semen ramah lingkungan, semen posolan semen, slag semen, dan PCC serta hidrolik semen, sehingga apa yang ditarget pemerintah insya Allah kita bisa capai ya. Ini datanya ada kan, ini sudah sampaikan peningkatan efisiensi industri semen amonia. Ini adalah teman-teman semua di luar industri semen. Yang semen tadi ya itu saja ya, industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan klinker to semen rasio blended semen dari 80% di tahun 2010 menjadi 75% tahun 2030. Ini kira-kira. Oke, lanjut aja. Ini adalah mitigasi ya. Kemudian ini adalah peta panduan pengurangan emisi CO2 di industri semen di Indonesia. Nah, ini peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 12 Indonesia bla 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 tentang peta panduan roadmap pengurangan emisi CO2 industri semen di Indonesia. Pada peraturan Menteri di atas disebutkan rencana aksi pengurangan emisi CO2 spesifik industri semen dari baseline 2009. Secara sukarela sebesar 2% untuk kurun waktu 2011 sampai 2015. Sukarela ya. Secara wajib sebesar 3% untuk kurun waktu 2016 sampai 2020. Jadi insya Allah ini kita sudah tercapai ya. Nanti kita lihat belakangnya. Kita sudah melakukan mitigasi dari teman-teman industri. Lanjut aja. Apa yang sudah dilakukan ASI anggota dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca. Lanjut aja. Nah, ini kira-kira ya. Jadi bersama Kementerian Perindustrian, ASI dan anggota menyusun dan mengembangkan satu baseline emisi gas rumah kaca industri semen. Ini sudah digodok sejak tahun 2016 bersama Perindustrian dan KLHK. Petunjuk teknis perhitungan dan pelaporan emisi KRK. Kita diwajibkan setiap tahun melaporkan setiap pabrik, tidak boleh yang nggak melapor. Itu adalah kondisi emisi gas rumah kaca. Kemudian panduan MRV, cara pengukurannya, reporting, dan verification, itu juga ada standarnya. Kemudian rancangan nama National Appraisal Mitigation Action Industri melalui pemanfaatan bahan bakar. Antara kita adalah penggunaan DRGF dan lain. Ini kira-kira yang sudah dilakukan bersama Menteri dari Kementerian Perindustrian. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah kajian profil SME 8 sektor industri. Nah, ini yang keseluruhan ya. ASI dan anggota memberikan kontribusi terhadap penyusunan kajian yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, UNDP, dan Kemenperin. Profil emisi gas rumah kaca ada 8 sektor industri, lab energi, termasuk industri semen yang berisi baseline emisi GRK industri semen sudah kita lakukan. Kajian perkiraan potensi penurunan emisi GRK dan biaya pengurangan dari aksi-aksi mitigasi industri semen. Setiap tahun kita evaluasi bersama Bapak-bapak dari Menteri Perindustrian. Kurva pengurangan biaya margin, marginal abatement cost for industri semen. Ini sudah kita lakukan semua dan setiap tahun kita laporkan dari perindustrian dan tembusan KLHK, dan sebelumnya dilakukan rapat koordinasi ya. Jadi tidak aja kita menghitung sendiri, perjuangan kita akan diklarifikasi dengan tim dari Kementerian Perindustrian. Oke, lanjut aja. Ini adalah pelaporan inventory aksi mitigasi 2018 sampai sekarang. Ini kira-kira sebelah kiri ada angkanya ya. Dari pelaporan inventory emisi GRK industri semen melalui akun SINAS, Kementerian Perindustrian dilakukan setiap tahun. Ini ya.
Validasi perhitungan inventory dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Perindustrian bersama ASI dan anggota dan tim teknis dari yang dibentuk oleh tim perindustrian. Kemudian melalui sistem registrasi nasional pada tahun 2020, KLHK meregistrasi upaya mitigasi emisi GHG sektor industri semen dengan penggunaan bahan baku alternatif. Penanggung jawab, ini adalah bahan baku alternatif, artinya bisa wabah ya dan lain-lainnya. Ini kira-kira sebelah kiri adalah gambaran mengenai clinker production, kemudian ada total ya kontribusi, total itu semen ekivalen dan lain-lainnya, ini sudah ada semua datanya. Nah, kemudian saya kira ini penggunaan bahan baku alternatif, contohnya adalah tujuannya ini adalah mengenai emisi, kemudian penanggung jawab kegiatan penentuan perindustrian. Nah, ini semuanya data-data yang telah dilakukan. Tujuan khusus upaya obligasi ya, anti mitigasi ya, untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Saya kira lanjut aja. Ini adalah data dari perindustrian. Kemudian ini adalah, ini gambaran teman-teman apa yang dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi pertama adalah proyek pemanfaatan bahan bakar alternatif dilakukan oleh Indosemen, PT Hol, PT SBI, dulu Holcim ya, PT Semen Tonasa, Semen Indosemen, PT Semen Indonesia di Tuban ya, dilakukan. Kemudian proyek Blending Semen, kemudian proyek WARG ini yang dilakukan di Padang, Semen Padang dan Semen Tuban, di Tuban cukup besar. Di Padang kapasitas sekitar 10 megawatt dan di Semen Indonesia di pabrik Tuban itu 25 megawatt. Itu sangat bagus dalam menurunkan energi listrik ya. Kemudian ini yang di sebelah kiri ini ya, yang telah melakukan ini adalah Indonesia Indosemen Alternative Fuel Project 2004, Indosemen Blended Project, Emission Reduction and Partial Substitution of Fossil Fuel and Alternative Fuel untuk 2 semen plant di Holcim. Ini zaman-zaman ya, jual emisi ke luar negeri ini dapat bonus ya. Kemudian partial substitution of fossil biomass semen Gresik, semen plant Tuban. Kemudian emission reduction partial substitution of fossil alternatif di Semen Tonasa dan Universitas Gerawato tadi yang saya sampaikan di Semen Padang dan Semen Indonesia. Itu kira-kira yang langkah telah dilakukan oleh teman-teman industri semen. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah gambaran mengenai ASI mendorong kebijakan pemerintah menggunakan produk semen ramah lingkungan. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan setiap presentasi semen rasio paling rendah. Tujuannya adalah ini, memang kita mendukung program pemerintah dan alhamdulillah kita semen ramah lingkungan sekitar 80%. Yang 20% adalah semen Portland yang memang kadang-kadang sangat dibutuhkan oleh PUPR, tidak bisa diganti, tidak apa-apa. Yang penting yang bisa diganti seharusnya menggunakan semen ramah lingkungan. Itu ada 8 ini ya, ada PCC, Portland Pozolan Semen, Pozolan Komposit Semen, semen. Kemudian yang bawah nomor 3 adalah semen tipe 1 ya, yang kita anggap semen bukan ramah lingkungan, tapi penggunaan khusus boleh. Kemudian 4 adalah semen masonry, ini semen murah ya, untuk kebutuhan perumahan-perumahan, untuk plesteran ya, dinding-dinding dan lainnya. Kemudian semen Portland putih, nah ini juga untuk aci dan lainnya, hanya satu produksinya di Semen Garuda. Kemudian di semen Portland campur, nah, ini sudah nggak ada lagi rasanya ya. Kemudian semen Portland slag, nah ini yang produk baru yang sangat efisien dan memang sangat bagus untuk proyek-proyek yang kebutuhan penguatannya itu tidak perlu cepat, seperti bendungan-bendungan itu sangat bagus karena
kalau sudah umur 90 hari, semen slag itu bisa lebih kuat dari tipe 1. Kemudian semen hidrolik, ini yang tipe baru yang kita segera sosialisasikan ke konsumen. Ini kira-kira di atas adalah gambar-gambar dari anggota kami, di simbol-simbolnya, ya. Ada semen Gresik, semen Padang, semen 3 roda, Bosowa, ya. Ada SCG, ya. Ada apa lagi itu ya? Dan semen konsemen, ya. Ada semen Batu Raja, ada semen Merah Putih, ya. Ada semen Bima di Jawa Tengah dan semen Tonasa itu di Sulawesi. Saya kira itu ya jadi ini instruksi Menteri PUPR nomor sekian tentang penggunaan semen non ordinary plasmen pada instruksi di Kementerian PUPR. Tadi Bapak Menteri PUPR sudah menyarankan juga, mensupport juga penggunaan semen ramah lingkungan di proyek-proyek konstruksi. Oke, lanjut saja. Nah, ini adalah kira-kira ini PCR, tadi PCR ya, dari produk kategori rule. Nah, ini adalah suatu aturan dari dari Kementerian KLHK, di mana pabrik industri semen harus mengikuti life cycle assessment (LCA). Itu gunanya untuk mendukung gas rumah kaca tersebut, bagaimana cara penurunannya akan dipantau dan gimana rule-nya semua sudah tercantum di LCA. Ini sudah mulai digodok dan teman-teman industri semen sudah mulai menyusun LCA. Lanjut aja. Ini adalah upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini salah satunya Semen Nusa Group ya. Jadi ada semen Padang, semen Tonasa, semen Bangun Indonesia, ya, semen Gresik di Tuban. Ini pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi energi. Jadi pertama adalah masalah program false air reduction, itu kebocoran-kebocoran di ducting, mengoptimalkan desain ROMIX. ROMIX-nya gimana? Menggunakan bahan bakar alternatif, misalnya ya, memasang VCD, speed drive, itu untuk motor-motor, meningkatkan cost, ini cost fee-nya. Oke, kemudian beralih ke bahan bakar rendah karbon. WRG dibikin untuk menurunkan karbon di Tuban yang mampu menurunkan total emisi sebesar 165.000 CO2. CO2-nya bisa turun dengan adanya WRG. Instalasi tenaga surya. Ini sudah didesain ya oleh Semen Tonasa, Semen 3 roda, di Rembang juga. Kita harapkan ini suatu produk baru ya untuk tenaga surya. Ini sudah ngetren kalau di Jepang, ya, di Thailand, kita harus segera juga mulai, ya, tidak boleh ketinggalan. Biomas, bahan bakar alternatif, ini yang dilakukan masalah bahan bakar dan listrik. Ya. Mana pengurangan rasio? Pengurangan rasio itu adalah tadi ya mengenai semen clinker faktor dan bukan penghapusan ini salah ya. Jadi membuat limit ya penggunaan OPC, bukan menghapus di situ. Jadi silakan dipakai tapi hal-hal khusus ya. Jangan menggunakan OPC kalau memang tidak betul-betul penting ya. Semen komposit, ini sudah tadi saya ceritakan. Kemudian meningkatkan proses investasi inovasi teknologi. Ini vertical mill. Sekarang sudah ada vertical mill. Dulu grinding mill yang horizontal itu bisa menurunkan per ton semennya sekitar 10 sampai 15 ton, 15 kWh per ton semen. Ini juga bisa. High efficient motor drive, kemudian LED, kemudian juga smart plant. Jadi, semuanya ini dilakukan untuk meningkatkan proses dan inovasi teknologi. Lanjut aja. Nah, Bapak sekalian terakhir ini saya sampaikan prestasi dari teman-teman industri semen luar biasa. Ya, tahun 2010 ya itu per ton semen itu masih 725 kg per ton semen emisinya. Ya, kemudian tahun 2012 turun 680. Kemudian tahun 2014 turun 669.
Nah, kemudian ada pabrik baru yang masih baru operasi, ya, naik lagi 674, 16, 17, 687. Nah, kemudian 2017 691. Jadi naik karena teman-teman banyak pabrik baru masih berusaha untuk menemukan gas CO2. Tapi setelah mereka operasi sekitar 2 tahun, wah, menurun tajam. Tahun 2019 bisa turun 668 kilogram per ton semen. Nah, kemudian 2019 alhamdulillah 646 kilogram per ton semen. Dan 2020 alhamdulillah 641 kilogram per ton semen. Jadi prestasi yang luar biasa, dari 700 turun 649 absolut, jadi turun sekitar 50 kilogram per ton semen, itu lebih dari 9%. Nah, ini di sampingnya ada ya. Total reaksi emisi gas rumah kaca semen tahun 2020 sekian. Jika dibandingkan terhadap baseline tahun 2010, maka tahun 2020 dengan baunya sebesar 51,72 itu standar ya. Dan itu semen segera nasional telah berhasil menurunkan emisi CO2 sebesar 11,6% atau absolutnya sebesar 6 juta ton CO2, bayangkan. Jadi teman-teman sudah berprestasi 6 juta ton setahun CO2 sudah direduksi. Berarti 500 ton. Ya. Berarti 500 ton per bulan. Nah, itu emisi CO2 sudah dikurangi. Dengan rasio klinker ini sekitar 7,2%. Jadi sudah menunjukkan bahwa penggunaan ramah lingkungan itu sudah cukup berhasil. Oke, lanjut. Lanjut aja, ini kita kesimpulan aja ya. Kesimpulannya sebagai berikut. Industri semen secara aktif telah mengendalikan emisi GRK melalui aksi mitigasi dan yang lain memproduksi semen dengan rasio klinker rendah, semen ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah untuk kegiatan geoproduction menggunakan bahan bakar alternatif, fosil, seperti biomas, limbah, dan meningkatkan efisiensi energi, serta pemanfaatan limbah panas sebagai pembangkit listrik. Jadi kenapa ini tadi saya sampaikan, pengurangan klinker faktor itu penting. Kenapa? Jadi emisi CO2 yang terbesar adalah di kiln, Pak. Kita ada suatu unit kiln pembakaran. Itu emisi yang terjadi karena apa? Di situ adalah proses kalsinasi batu kapur yang dibakar. Nah, di situ adalah sisa pembakarannya berupa CO2 kali kecerobong. Padahal batu kapur itu sekitar penggunaannya sekitar 1,2 sampai 1,3 juta, 1,3 ton per ton klinker. Nah, itulah. Jadi memang besar. Maka tadi CO yang keluar dari pembakaran batu kapur itu sekitar 55%. Yang kedua apa? Di proses kiln itu ada pembakaran menggunakan batu bara. Batu bara itu adalah sisa pembakaran berupa CO2. Nah, itu juga sekitar 35%. Nah, makanya kenapa kita fokus ke klinker? Makanya karena klinkernya harus dikurangi penggunaan untuk semen. Sehingga CO2 yang keluar di cerobong itu menurun. Itu prinsipnya. Jadi inilah sehingga pemerintah mendukung penggunaan klinker faktor yang serendah-rendahnya dalam penggunaan semen di kebutuhan properti maupun infrastruktur. Kemudian industri semen secara aktif melaporkan GRK dan aksi mitigasi kepada pemerintah. Ini melalui perindustrian dan KLHK, serta mengikuti berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait pengendalian emisi GRK. Ini kami setiap bulan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian sebagai pembina kita maupun dari KLHK. Tahun 2020 industri semen secara nasional telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 11,6%, atau absolut sebesar 6 juta ton CO2. Jadi ini sudah tercapai gitu ya, tahun 2020. Dan kalau ini bertahankan 6 juta ton sampai tahun 2030 itu juga relatif kita jauh melampaui apa yang ditargetkan pemerintah. Inilah. Nah, makanya perlu adanya peningkatan efisiensi energi, penggunaan bahan alternatif, dan
produksi yang betul-betul efisien. Yang terakhir, realisasi rasio clinker pada tahun 20 telah mencapai 70,2%, lebih rendah dari target NDC Indonesia sekitar 75%. Ini yang kita harapkan bisa dipertahankan sehingga industri semen ikut membantu dalam program pemerintah masalah penurunan gas rumah kaca. Ini kira-kira Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Upoyo dan satunya dari SP. Nanti akan lebih detail mengenai prosesnya gimana kah. Tadi saya sampaikan hanya hasilnya aja dan kerjasama kita dengan pemerintah. Demikian Pak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jalannya webinar ISBI yang ke-10 ini bisa terjalan baik dan bermanfaat bagi para peserta. Kurang lebihnya sekali mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo Santoso atas sambutannya yang membahas tentang perkembangan persemenan di Indonesia yang hingga saat ini masih berusaha merangkak maju untuk meningkatkan konsumsi semen walaupun hingga saat ini masih belum sama dengan kondisi sebelum pandemi. Tapi harapan kita pada akhir tahun ini konsumsi total dalam negeri dan luar negeri sudah minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari kondisi pada saat sebelum pandemi. Terima kasih juga telah menyampaikan sedikit terkait dengan efek gas rumah kaca dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pabrik semen untuk menurunkan efek gas rumah kaca ini. Dan nanti akan dilanjutkan lebih detail oleh Pak Upoyo dan Pak Priyadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Widodo dan kami mohon Bapak tetap bergabung dengan kami hingga akhir sesi ini karena nanti di akhir sesi setelah Pak Priyadi menyampaikan materinya akan ada sesi tanya jawab barangkali ada